Kalau misalnya lagi bisa on cam, boleh on cam terlebih dahulu supaya kita bisa interaktif gitu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Nur Hendrasto yang telah hadir menyempatkan waktunya di kala kesibukannya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, teman-teman peserta nih yang udah hadir dalam kesempatan hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang leadership and self-development. Sebelum kita mengajak ke acara berikutnya, alangkah baiknya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu mari kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Maya Rosmala. Kepada Maya Rosmala, waktu dan tempat aku persilakan. Terima kasih, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Maya Rosmala atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lanjut kita ke acara yang berikutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan diri, siapakah seorang pembicara hari ini. Beliau merupakan Bapak Dr. Nur Hendrasto, MSI CFB. Beliau merupakan salah satu dosen di Taskia juga, dan beliau juga seorang trainer, konsultan, dan bisnis coach pada berbagai perusahaan baik lokal maupun multinasional dengan berbagai pengalaman, dan sudah jam terbangnya itu udah sekitar 10.000 jam. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman baca salah satu buku ya, jadi kalau orang expert itu ya dia udah melewati 10.000 jam gitu. Dan beliau memiliki latar belakang seorang akademik dan praktisi yang kuat. Dia telah membantu banyak organisasi melalui masa-masa krusial bagi pengembangan bisnisnya. Berbagai kliennya sudah sudah memakai jasanya seperti BCA, Standard Chartered, Pertamina, PLN, Bukalapak, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu,
kita sambut pembicara hari ini dengan tepuk tangan yang mulia. Oke. Kepada Bapak Dr. Nur Hendasto, waktu dan tempat aku persilakan. Sebentar. Sepertinya Pak Nur keluar ya. Sebentar ya guys, tunggu ya. Oke, sepertinya sinyal Pak Nur. Halo Pak, apakah sudah terhubung? Sebentar. Sepertinya sinyalnya lagi kurang baik ya Pak. Kedengeran nggak? Kedengaran Pak. Teman-teman. Kedengaran Pak. Tes. Masuk Pak. Masuk Pak. Aduh, ini parah banget ya. Saya sepertinya saya lagi di rumah orang tua, jadi kurang ideal sinyalnya. Jawab Pak. Terdengar Pak. Baik teman-teman, kedengeran nggak? Lancar nggak? Kalau di aku lancar sih Pak. Tes. Lancar ya. Soalnya Lancar, dari Pak. tadi juga yang baca Quran putus-putus gitu. Antum juga putus-putus, tadi dah sempat. Sejauh ini aman Pak. Aman ya? Aman Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji dan syukur yang milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kita kemampuan untuk bisa berbuat yang terbaik dalam hari-hari paling baik yang saat ini sedang kita nikmati ya. Intermezzo sedikit ya. Jadi saya dulu pernah berguru sama zaman waktu lulus itu langsung berguru sama namanya dulu Prof. Nurul Taufikur Rahman ya. Nah, dulu belum Prof ya, baru doktor. Tapi sudah mau doktor 2 kali. Dan akhirnya beliau jadi profesor. Nah, beliau foundersnya Nano Indonesia ya. Jadi kalau antum pada browsing tuh ada perusahaan kemarin baru aja IPO tuh Nano. Nah, dulu saya salah satu yang ikut merintis lah. Nah, beliau itu sibuk luar biasa ya, dapat Habibie Award, Bakri Award ya. 1 tahun itu paper tuh 40 sampai 60 paper ya setahun, peneliti, doktor 2 kali, akhirnya jadi profesor. Tapi kalau pas saya tanya gitu Ramadan gini, bacaan Qurannya banyakkan dia daripada saya. Ya, jadi beliau khatam tuh 3 kali sebulan ya, di bulan Ramadan dengan sekian banyak aktivitas yang lakukan. Jadi ya prinsip beliau itu Ramadan itu jangan sampai kemudian jadi presiden buruk gitu buat umat Islam. Yang disorot sama non Muslim itu masjid yang pada ramai tiduran, ya kan? Kantor yang pada sepi, jalanan yang macet, ya. Jadi kesannya Ramadan itu tidak berbuah kebaikan. Gitu. Padahal harusnya di bulan Ramadan itu justru kesempatan untuk kita meningkatkan produktivitas kita. Ya. Saya sama Haidar jam 10 malam masih Zoom meeting, ya. Dan ya di tengah target setoran bacaan yang harus diselesaikan ya. Jadi teman-teman semua di bulan Ramadan itu harus kita biasakan sambut dengan produktivitas terbaik ya. Dan ini akan berbekas ya buat kalian juga nanti ketika kalian menghadapi pasca kampus.
Baik, salam dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa berpegang teguh pada risalah Islam hingga yaumul kiamah. Semoga Allah golongkan kita berada bersama barisan Rasulullah SAW. Saya mau tanya dulu, putus-putus atau enggak? Putus-putus Pak, tapi terdengar sih Pak. Tapi jelas sih, maksudnya bulat. Cuma memang gambarnya Bapak putus-putus. Putus ya? Ya, gambarnya Bapak aja. Ya. Oke, saya sih pada prinsipnya teman-teman nggak penting sebenarnya banyaknya orang jadi yang penting itu kemauan untuk totalitas berdiskusi ya. Jadi yang namanya perubahan tuh memang nggak pernah dimulai dari jumlah yang banyak ya. Selalu dari segelintir orang yang konsisten, istiqomah, saling support ya, dan kemudian saling menguatkan untuk akhirnya bisa melakukan perubahan. Nah, saya punya harapan besar buat teman-teman di Taskia Juara ya, dan ya betul-betul sesuai namanya ya, jadi bikin Taskia jadi juara ya, kayak Bang Haidar yang langganan jadi juara. Baik, di awal mungkin ini kan topiknya luas banget ya, leadership dan self development ya. Self development apanya yang mau di develop ya kan. Kemudian jika bicara leadership itu juga topik yang sangat luas ya teman-teman semua. Nah, oleh karena itu nanti saya sih berharap kita banyak diskusi aja ya terkait apa yang sedang kalian rasakan, pengen di develop di bagian apanya, apa yang merasa kalian perlu tingkatkan ya. Moga-moga kita bisa saling sharing berbagi pengalaman. Your internet connection in unstable. Waduh. Ya, moga-moga kendala teknisnya tidak terlalu berarti ya. Kita bisa nggak Kahut nih? Kenapa? Kahut bisa nggak Kahut? Sama Pak, saya Pak. Bisa ya, kalian soalnya pakai HP ya? Iya Pak. Kita tebak-tebakan aja. Kelihatan? Kelihatan Pak. Baik, teman-teman, saya mau berbagi keresahan ya di sore hari ini. Keresahan pertama saya hadir ketika belum lama ini ChatGPT rilis ya. Dan seharusnya kalian juga resah gitu. Karena hadirnya AI dan khususnya ChatGPT ya, itu akan merubah secara signifikan dunia yang saat ini kita tahu. Ya. Banyak profesi bakalan ya nanti kita tes. Oke, ini aja lah. Ini kalian udah tahu semua lah. Ini beberapa aktivitas yang saat ini masih saya jalankan ya. Saya trainer di beberapa tempat ya, profesional coach dan konsultan di beberapa dan salah satu aktivitas yang sosial yang saya lakukan ya namanya berbagi ilmu ya. Kalian udah pada tahu juga lah. Nah, teman-teman, ini berkali-kali saya sampaikan kalau misalnya saya masuk di sebuah kelas baru ya. Jadi saya sering bilang ke semua yang hadir untuk menemukan kembali why-nya. Kedengeran nggak? Haidar soalnya wajahnya freeze jadi saya. Kedengeran Pak, kedengeran. Ya, jadi penting buat kalian menemukan apa why-nya kalian ya. Kenapa sih ada di Taskia? Kenapa sih sore ini ikut di kegiatan ini? Kenapa sih kemudian saya belajar apa yang sedang saya pelajari dan apapun ya. Teman-teman menemukan kembali why itu jadi penting ya. Karena itu akan memberi energi yang luar biasa besar terhadap apapun yang sedang kalian lakukan. Dia juga akan memberikan dampak terhadap hasil apapun yang sedang kalian kerjakan. Ya, jadi penting buat kalian menemukan kembali why. Ya. Kalian menghabiskan waktu sore ini ngabuburit bareng kita di sini. Nah, apa yang sebenarnya pengen kalian capai? Nah, kalau kalian sudah temukan itu,
pastikan jangan keluar dari forum ini sebelum Y-nya dapat. Ya. Jadi untuk itu nanti kita akan perkaya dengan diskusi. Silakan kalau kemudian ada yang mau kalian diskusikan ya. Baik. Oke, saya sebenarnya tadinya mau pakai Kahoot, tapi karena tidak memungkinkan, tenang aja, Kahoot-nya sudah saya convert di dalam pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan 1, kalian bisa jawab di chat aja ya. Oke, kalian bisa jawab di chat. Bisnis tidak bisa menghindari era digital, true or false? Ya, kalian bisa tulis T atau F. Nah, boleh ketik juga boleh, true or false. Bisnis tidak bisa menghindari era digital, betul atau salah? Oke, yang ini kayaknya kegampangan ya. Jadi ya betul, jawabannya ya. Next. Jadi kenapa betul kita lihat tren penggunaan teknologi digital semakin meningkat ya. Ini tahun 2019, apalagi begitu setelah COVID terjadi lonjakan yang luar biasa ya. Dan rasa-rasanya memang tidak bisa ditinggalkan. Pak, tapi ada kok Pak di daerah rumah saya saat ini belum penggunaan digital, mau nggak mau dia pasti akan menggunakan digitalisasi. Ya, beberapa kebijakan pemerintah saat ini sudah mengarah ke sana. Ada kebijakan yang juga kemarin saya bantuin di kementerian ya, Kemenkominfo maupun di Kemenpan RB ya, tentang Satu Data Indonesia. Ya, jadi nanti semua akan ada SSO-nya untuk menikmati berbagai layanan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ya. Kapan terjadinya Allahu a'lam. Ya, tapi yang jelas grand design-nya sudah ke arah sana, ya. Tinggal kemudian seberapa serius pemerintah untuk mengeksekusi rencananya. Ya. Dan akan terjadi lonjakan yang juga luar biasa ketika seluruh layanan mau nggak mau orang harus buka akun, buka digital. Kalau nggak dia nggak dapat layanan. Itu pasti akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah ini dari Perdana Menteri Jepang ya. Saya skip aja lah. Oke. Jumlah transaksi Gojek kurang dari 400 triliun. Betul atau salah? Wah, ini harusnya pakai Kahoot ya. Jadi harusnya gambarnya nggak muncul dulu ya. Jadi karena ya, jawabannya udah kelihatan ya. Transaksi Gojek itu setahun lebih dari 428 triliun. Nah, menariknya kalau di kelas juga saya sering bahas ya. Ada yang tahu Gojek tahun 2022 ruginya berapa? 8 triliun, Pak. 8 triliun. 2022 ruginya Gojek berapa? Browsing ada. Pasti enggak. Ya ruginya Gojek itu setahun kemarin 40 triliun ya. Coba bayangin teman-teman. 40 triliun. Duit semua tuh. Nah kita nggak tahu nih Gojek survive apa enggak nih ya. Di tengah badai startup yang sedang terjadi. Ada ketidakpercayaan terhadap lembaga keuangan startup ya. Kejatuhan SVB kemarin juga gitu. Ya, dan mulai konvensional, mulai agak berhati-hatinya para venture capitalist gitu ya. Nah, ini jadi PR buat GoPro di kemudian hari. Baik. Umur sebuah perusahaan semakin panjang karena kecanggihan teknologi, betul atau salah?
semakin canggih teknologi seperti yang saat ini kita alami, umur perusahaan jadi semakin panjang, betul atau salah? Ya. Jawabannya adalah salah. Dan ini ada risetnya teman-teman, bahwa rata-rata rentang perusahaan saat ini semakin menyusut. Ya. Jadi kalau dulu perusahaan itu bisa bertahan puluhan tahun, ya bahkan dulu ada yang ratusan tahun ya, tapi semakin ke sini justru semakin menyusut. Ya, kita lihat ya, Gojek berdiri 2010, saat ini 2023. Udah minus berkali-kali puluhan triliun ya. Tahun sebelumnya 22 triliun ya. Jadi 22 triliun, tahun sebelumnya 16, tahun sebelumnya 24 triliun. Jadi rugi terus. Nah, kita nggak tahu berapa lama lagi Gojek masih bisa kuat bertahan. Ya, jadi rata-rata rentang usia perusahaan ke depan itu hanya sekitar belasan tahun. Nah, hadirnya AI, nah ini dugaan saya akan mempercepat itu. Ada orang baru bikin perusahaan arsitek. Ya. Ternyata ke depan itu jasa desain udah bisa digantikan sama AI. Ada yang bikin perusahaan keamanan. Keamanan nanti udah digantikan sama AI. Saya nggak ngerti nih ke depan nih, dalam waktu 1-2 tahun ya, kalau kemudian tidak ada perubahan yang signifikan dari kecepatan laju pertumbuhan AI, kita akan lihat dunia kita akan berubah sangat luar biasa dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Dan ini mengkhawatirkan sekaligus mendebarkan gitu ya. Kita terkaget-kaget dengan apa yang bisa dilakukan oleh AI ya, kita menikmati tentu saja, tapi di sisi lain kita juga punya kekhawatiran yang luar biasa, apakah kemudian skill yang sedang kita pelajari jadi relevan atau enggak. Ya, dan inilah yang disebut sama para pakar sebagai era VUCA ya. Volatile, uncertain, complex, dan ambiguous, di mana perubahan akan terjadi sangat cepat. Ya. Apa saja yang berubah dengan cepat? Teknologi, ya, tadi saya sudah sebut AI, posisi jabatan, ya, sebuah posisi kerja, bahkan pola kerja juga akan berubah juga. Ya, bayangkan dengan hadirnya mesin yang bisa berpikir sendiri, berapa banyak proses kerja yang bisa jadi lebih sederhana. Ya. Jangankan itu, antum nanti mau tanya kapan Ramadan aja udah nggak usah nunggu hilal. Cukup nanya sama AI aja udah ketahuan tuh nanti. Mau ngitung zakat, udah nggak perlu lagi nanya Ustadz, nanti tinggal tanya aja sama AI. Tinggal input aja semua harta antum di situ, nanti akan keluar berapa zakat yang dibayarkan. Ya, jadi berubah sekali. Ya. Dan yang lebih mendasar yang juga saya sorotin tadi berkaitan dengan pengetahuan dan kompetensi. Menurut saya juga nanti akan tidak relevan sertifikasi kompetensi. Ya. Karena kompetensi itu berubah dengan cepat gitu. Sudah nggak butuh disertifikasi, yang penting itu produk, yang penting karya. Ya, dengan karya apa yang kemudian kita bisa jual meskipun saat itu kita belum tersertifikasi. Betul sih, sebagian orang yang biasa aja, tentu saja dia butuh sertifikasi. Tapi ingat teman-teman semua, saat ini teknologi itu berkembang dengan sangat cepat gitu. Antum yang pernah ikut pelatihan copywriting, digital marketing, tiba-tiba copywriting itu udah nggak guna dengan adanya ChatGPT. Tiba-tiba proses bikin konten itu bisa digantikan seluruhnya dengan AI. Jadi saya sedang berdebar-debar sebenarnya ya terkait pengetahuan dan kompetensi, dan bagaimana tentu saja kampus merespon itu semua. Ini jadi PR besar. Oke, memulai bisnis menjadi semakin mudah, betul atau salah?
Memulai bisnis betul atau memulai bisnis semakin mudah, betul atau salah? Betul. Nah, ini gampang ya. Jawabannya betul. Dan ternyata negara-negara itu rutin bikin indeks EODB namanya, Ease of Doing Business. Dan 10 negara yang paling mudah memulai bisnis, paling pertama adalah New Zealand. Yang kedua tetangga kita Singapura. Ada yang bisa nebak Indonesia ranking berapa? Ada yang bisa nebak Indonesia ranking berapa? Kalau 30 udah bukan besar namanya, dan Indonesia nomor 72. Ini angkanya 2017-2018 ya. Dan memang belakangan akhirnya Indonesia nggak pakai lagi indeks EODB. Mungkin kadang nggak naik-naik kali ya. Pak Jokowi waktu itu target pengen pindah ke 40 gitu. Malah jadi 73. Terakhir itu 73. Oke, semakin banyak anak muda yang memulai bisnisnya sendiri, betul atau salah? Nah, ini fakta menarik ya, fakta menarik. Ya, ternyata salah. Bahkan sampai Wall Street Journal itu bilang yang namanya entrepreneur adalah endangered species katanya. Species yang terancam punah. Kenapa? Karena sebagian besar orang ketika ditanya anak muda nih, antum pada kalau ditanya mau bisnis apa enggak, mau gitu ya. Risetnya menunjukkan 7 dari 10 orang itu pengen bisnis kalau ditanya. Tapi kenyataannya begitu antum pada lulus, pada ngelamar kerja. Ya. Jadi mau, tapi eksekusinya ternyata akhirnya pada ngelamar kerja. Ya, dan ini risetnya juga menunjukkan dari tahun 89 sampai ke 2017 terjadi penyusutan anak muda yang memulai bisnis. Padahal ini riset di Amerika loh. Sampai akhirnya dibilang endangered species. Nah, ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan ini. Yang pertama adalah karena sebagian besar kita semakin takut gagal. Kenapa takut gagalnya semakin besar? Karena ini eranya medsos. Kehidupan kita itu diketahui dengan cepat oleh teman-teman kita. Jadi orang semakin beresiko kalau sampai dia gagal gitu bisnisnya. Reunian nanti datang teman-temannya udah pada bawa mobil, kita masih bawa motor, nanti jadi tambah beban berat gitu. Ya, apalagi kalau kemudian teman-temannya lagi posting, lagi dinas ke Amerika, lagi dinas ke Singapura gitu ya. Terus kita masih ngurusin bisnis kita yang pancong dikejuin yang nggak gede-gede gitu ya. Ya, jadi ini yang membuat semakin kesini anak muda itu semakin takut gagal ya, karena era medsos juga sebenarnya. Yang kedua, karena pendidikan kita juga semakin bagus. Ya, dulu zaman orang tua kita nggak sekolah, tapi akhirnya mereka bisa bikin bisnis dengan luar biasa. Ya. Tapi dengan akhirnya bekal bisnis mereka yang luar biasa, anak-anak mereka dipastikan sekolahnya pada bagus. Dan begitu sekolahnya pada bagus, pas mau bisnis itu jadinya malah, ya nggak usah bisnis itu susah, capek. Kamu udah sekolah tinggi, kerja aja sana kan gitu ya. Zaman saya dulu juga yang begitu udah jadi S2, begitu jadi S3, nah kan ini jadi PR juga nih untuk istiqomah dalam bisnis. Ya, semakin banyak perhitungan ya, peluang-peluang yang nawari kerjaan semakin banyak, padahal bisnisnya juga perlu diurusin gitu kan. Akhirnya kita terjebak ngerjain kerjaan yang dapat duit langsung atau tetap mikirin bisnis kita. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu ya melingkari diri kita dengan orang-orang yang juga
bisa berpikir berbeda dari apa yang biasa kita lakukan. Dan makanya kita bentuk tim, ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin kerjaan lainnya, dan yang ketiga karena masalah keuangan. Ya. Krisis keuangan yang semakin sering terjadi itu bikin orang di sekitar kita jadi gampang gagal. Yang kedua, kalau kita baca berita tentang startup, dapat 10 triliun. Oh, apalagi tuh. Unicorn, kayaknya mulai bisnis tuh, ya Allah, modal dari mana itu ya? Kayaknya udah tambah berat duluan gitu. Dan akhirnya ini yang membuat orang-orang semakin ragu untuk mulai bisnis. Udahlah, kita belajar dulu aja, kerja dulu di startup, nanti baru kemudian kita bikin startup sendiri gitu. Ya, jadi akhirnya karena masalah keuangan. Ini juga jadi kayak. Nah, makanya kalau antum lihat ya, bagian dari para startup founders yang saat ini muncul di sekitar kita, ya, yang memang digital startup founders gitu ya. Kalau nggak dia karena memang jago di bidang teknologi, ya, atau ya memang dia secara financial sudah mapan gitu, sudah ada lah gitu ya, entah dari rekan, entah dari orang tua, entah dari jejaring gitu ya, sehingga kemudian dia bisa segera bikin startupnya bisa segera besar. Ya. Nah, 3 hal ini yang kemudian semakin membuat anak-anak muda itu semakin takut berbisnis. Nah, kita lihat nih, Yasir nih, bisnisnya banyak banget. Kita lihat nanti sustain apa enggak tuh Yasir. Baikkan aja, Pak. Nah, padahal teman-teman semua sebagaimana yang kita tahu ya, kemajuan sebuah negara itu akan ditopang oleh banyaknya entrepreneur di dalamnya. Dan bukan cuma banyak ya, bukan cuma dari kuantitasnya ya, tapi kualitasnya juga harus banyak, harus besar, harus tinggi gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya inovasi itu kan bicara tentang menciptakan nilai. Ya, dan entrepreneurship itu akan meng-create economic growth. Jadi kalau kita jago berinovasi dan doyan bisnis, maka bisnis kita itu akan menciptakan nilai yang pada akhirnya menciptakan economic growth. Tapi kalau kita cuma jago bisnis tapi nggak bisa inovasi, ya bisnis kita itu mentok di tengah gitu. Dia tidak akan besar. Dan inilah masalah utama dalam bisnis di Indonesia. Karena kita nggak dekat sama inovasi dan teknologi, bisnis kita itu meskipun pembisnisnya banyak, tapi biasanya mentok di UMKM. Ada batasan sampai akhirnya mereka bisa besar. Coba antum perhatiin deh, semua perusahaan-perusahaan besar. Mereka pasti perusahaan yang dekat dengan teknologi. Ya, entah bikin pabrik, entah produksi apa gitu, itu pasti ada proses perubahan nilai gitu, dari bahan baku di-create menjadi sesuatu. Ya, tapi kalau kita cuma belajar entrepreneurship, nggak kenal inovasi, ya kebayang ya tadi ya, seblak dikejuin, seblak dipancongin ya, apalah gitu ya. Jadi inovasi kita akan terbatas gitu. Oleh karena itu teman-teman semua, meskipun antum banyaknya di jurusan bisnis ya, tapi jangan anti sama teknologi. Kalau antum nggak ngerti sama teknologi, cari teman yang ngerti teknologi. Ya, ngobrol, baca-baca. Ya. Dan dengan demikian kita betul-betul bisa secara signifikan meng-create economic growth bagi negara kita. Karena kalau bisnis tanpa inovasi akhirnya pada dagang, dan kita tahu yang didagangin juga pasti bukan barang-barangnya dari Indonesia gitu ya. Karena kalau kita buka Shopee, buka Lazada ya, ada sebanyak sih yang jualan, yang bisnis banyak, ya, tapi rata-rata pada impor dari Cina juga. Ya kenapa? Karena kita nggak punya produknya, kita nggak berinovasi, kita cuma jago dagangnya doang. Oleh karena itu yang namanya innovation sama entrepreneurship itu nggak bisa dilepasin teman-teman ya. Kalau kita mau betul-betul secara serius, konsisten menciptakan economic growth bagi negara kita. Padahal kalau di Indonesia ya, kita tahu semua tambang emas terbesar ada di Indonesia. Cadangan gas alam dan minyak bumi besar banget di Indonesia. Aneka mineral yang melimpah banyak banget ya. Terlahir ada nikel, yang bahkan Indonesia tuh sampai dipaksa sama dunia untuk menjual nikelnya, banget kan.
barang-barang kita dipaksa jual. Kan? Belum lagi sumber keanekaragaman hayati. Kalau antum ke luar negeri, di luar negeri itu buah tuh terbatas ya. Tapi di Indonesia segala buah tuh ada. Dan setiap buah itu punya potensinya masing-masing. Nah, berapa banyak di antara kita yang terbayang membuat ekstrak dari buah-buahan itu. Menjadi ramuan, menjadi obat, dan sebagainya. Ya, itu banyak banget sih di Indonesia. Bahkan dulu waktu zaman saya masih di Puspitek ya, wah itu banyak banget penelitian luar yang ngajakin kerjasama untuk melakukan pengolahan terhadap buah-buahan. Karena pengolahan bahan tambang tuh buat orang luar negeri udah selesai. Yang punya peta jalur emas di Indonesia juga bukan kita kok, ya, perusahaan luar. Jadi kalau tambang tuh udah beres gitu. Ya tinggal yang betul-betul masih harus dieksplor dan mereka tertarik banget untuk kerjasama sama Indonesia adalah justru tumbuh-tumbuhan. Nah, apa tumbuh-tumbuhan di daerah antum semua yang itu bisa diekstrak, dimurnikan, dan kemudian bisa jadi bahan farmasi, bahan kosmetik. Nah, itu silakan dielaborasi sehingga antum betul-betul meng-create economic growth bagi negara kita. Kita juga penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Sayangnya kita hanya menjual minyak sawit mentah. Padahal minyak sawit itu produk turunannya banyak sekali. Sampai ke obat, sampai ke keramik, dan sebagainya. Luas perairan besar. Kita punya banyak sekali keanekaragaman biodiversity di laut kita ya. Sayang banget. SDM kita juga banyak, daerah-daerah kita indah-indah ya, luar biasa. Tapi kenapa Indonesia kok saat ini kalau kita lihat di sekitar kita masih susah gitu ya. Padahal kita punya potensi yang jauh sangat luar biasa. Nah inilah kenapa saya mendorong antum semua ya, begitu selesai kuliah balik ke daerah antum, cari masalah di sana apa, potensi di sana apa, kerjain ya, buka jejaring ke Jakarta. Jadi jangan stay di Bogor terus jualan pancong ya, jangan. Nah, perkembangan dunia bisnis dulu ada bisnis itu mulai berkembang ketika masuk di era industri, di mana kemudian orang-orang berusaha menciptakan nilai tambah bagi bahan baku yang mereka panen. Ya. Gandum dipanen, dibubukin jadi tepung kemudian berubah jadi roti dan seterusnya. Itu era industri. Era industri di tahap awal itu bicara tentang multiplier ya. Jadi bicara tentang memperbanyak produksi, memperbanyak kapasitas produksi. Makanya di awal-awal era industri itu bicara tentang mesin produksi. Kalau motong biasanya cuma pakai pisau, sekarang pakai mesin potong. Jadi produktivitas meningkat. Nah, bicara era teknologi itu bicara tentang pengolahan lebih lanjut. Ya, makanya dulu era teknologi dikuasai sama negara-negara yang secara teknologi itu mapan. Dia nggak peduli negara itu kecil, tapi kalau teknologinya mapan, maka negara tersebut bisa eksis di dunia bisnis. Nah, saat ini kita berada di era informasi, di mana informasi itu menjadi kunci dari kemenangan sebuah bisnis. Ya kan, Bukalapak, Shopee kan sebenarnya dia perusahaan informasi kan. Dia mengumpulkan orang yang jual dan orang yang beli di dalam satu platform. Dia menjual informasinya. Google juga perusahaan informasi. Dia menjual informasi yang kita cari. Nah, teman-teman, sebentar lagi era informasi ini akan hilang. Karena informasi itu akan kita serahkan ke machine learning, ke artificial intelligence. Di mana kemudian semua akan punya satu platform yang sama, ya, di mana kita bisa mengakses informasi yang sama gitu. Nah, ini jadi menarik. Jadi seperti yang saya bilang di awal, saya nggak tahu nih dunia 2 tahun ke depan akan seperti apa ya. Dan exciting sekaligus menakutkan pada saat yang sama. Ini para jawara-jawara di dunia bisnis saat itu, di era industri untuk sukses dan besar butuh waktu puluhan tahun. Pak CT dengan teknologi mulai sekitar 11-12 tahun ya. Di era informasi buat sukses ternyata kita hanya butuh ya waktu tidak sampai puluhan tahun ya. Ini beberapa pendahulu kita yang sudah sukses. Ini
e-fishery ya, zaman masih lucu, baru menang kompetisi bisnis di tingkat Eropa tuh Pidar, ya dapat modal 1 juta euro nih waktu itu dia. Dan sekarang menjadi startup unicorn dengan dan positif ya, lah keuangannya positif di bidang agriculture terbesar dunia saat ini, e-fishery. Ini awal-awal foundersnya masih lucu-lucu ya, awal-awal kesenangan ini. Kebetulan saya kenal sama Ihsan ya waktu itu. Baik, pertanyaan berikut. 3 tahun lagi akan banyak profesi yang menghilang. Betul salah? Betul ya. Ini harusnya gambar ini tuh munculnya belakangan ya. Karena harusnya kahut dulu. Tapi karena kahutnya nggak bisa ya udah terpaksa munculnya barengan. Ya, jadi jawabannya betul, dan ini beberapa sektor yang diprediksi akan segera hilang. Ya, dengan hadirnya AI, dunia kesehatan kemungkinan akan meningkat jobnya, ya, scientific, technical meningkat, communication meningkat, hospitality meningkat, education meningkat, tapi ada yang pertumbuhannya minus. Administrasi akan hilang, ya, wholesale retail hilang, construction juga sebagian akan hilang, dan ini sudah mulai sebenarnya ya. Kalau kalian pakai 3D printing itu kan yang kecilnya. Di level besar sudah mulai itu dibikin 3D printing buat rumah. Ya. Financial insurance akan menghilang, ya, teller, semua pekerjaan di perbankan itu nanti akan menghilang, ya, karena administratif seluruhnya. Makanya ini ngeri loh, kita hadir di era transisi yang mengerikan. Transportasi apalagi nanti semuanya sudah self driving ya, akan banyak yang hilang. Manufacture juga akan digantikan sama robot. Ya, jadi akan banyak sekali pekerjaan yang hilang. Nah, ini bayangkan teman-teman, dan ini prediksinya ya, data terakhir, AI akan menghasilkan 2,5 juta pekerjaan baru, tapi yang jadi masalah ternyata di waktu yang sama AI akan menghilangkan 13 juta pekerjaan, jenis pekerjaan. Jadi akan ada 2,5 juta pekerjaan baru yang muncul, tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama akan menghilangkan 13 juta jenis pekerjaan. Jadi banyak sekali kemudian nanti ruang-ruang kosong dalam pekerjaan itu. Dan menariknya lagi ya, pekerjaan-pekerjaan di AI itu tidak butuh jumlah orang banyak gitu. Halo, suara saya kedengeran nggak? Masih, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Wah, bakalan banyak sekali gitu orang yang sulit nanti mencari pekerjaan. Bahkan ya, ini di Cina sudah ada news anchor pakai AI. Ini bukan orang ini. Ini AI ini. Self driving ya kita sudah lihat belakangan. Cuma akan jauh lebih advance saja nanti, betul-betul minim kecelakaan dan seterusnya. Ya, jadi lucunya ya, Elon Musk itu dia yang komen AI itu menakutkan ya. Tidak ada yang lebih menakutkan dibanding AI, tapi ChatGPT itu dia ngerjain kan. OpenAI itu kan investasinya Elon Musk sama Sam Altman ya untuk bikin OpenAI. Konten kreator, banyak sekali pekerjaan konten kreator nanti akan digantikan sama AI. Copywriting, desain, video bahkan ya. Dan peralatan-peralatan studionya juga nanti bisa hilang tuh ya. Kemarin saya cek buat video lagi dan ternyata sudah ada AI untuk sound. Jadi nggak perlu pakai mic, suaranya bulat seperti pakai mic. Wah, mantap banget. Dan pasti banyak lagi pekerjaan yang akan hilang. Oleh karena itu, teman-teman semua, pertanyaan terakhir ya. Oh, belum. Perusahaan akan merekrut kita karena skill yang kita miliki, betul atau salah? Perusahaan akan merekrut kita karena skill yang kita miliki, betul atau salah?
Nah, jadi filosofinya kalau dalam dunia SDM ya, itu biasanya 3 ini nih. KSA, knowledge, skill, attitude ya. Biasanya kita itu direkrut karena knowledge sama skill-nya. People hire you because of your knowledge and skill. People fire you because of your attitude. Ya, jadi biasa kita direkrut memang karena knowledge sama skill. Ya, knowledge itu bicara tentang know what, apa yang kamu ketahui. Nah, biasanya cara paling gampang untuk mengukur knowledge ya lulusan mana. Ya, di kampus belajar apa aja. Nah, itu know what. Pernah menang apa aja dan seterusnya. Itu knowledge. Jadi kalau ada di waktu yang sama HRD menerima lamaran dari anak UI, anak ITB, anak Tasya, kira-kira yang diterima anak mana? Nah, UI, Pak. Ya, itu karena knowledge-nya. Nah, karena knowledge-nya. Nah, tapi knowledge itu baru dari CV doang. Nah, orang juga mengukur skill-nya. Kamu bisa apa? Nah, knowledge skill itu adalah knowledge yang dipraktekkan. Ya. Jadi antum tahu desain tapi nggak pernah bikin desain, ya antum baru tahu knowledge doang. Antum ngerti manajemen bisnis tapi nggak pernah bisnis, ya jadi cuma knowledge doang. Ngerti akuntansi tapi nggak ngerti bikin pembukuan karena nggak pernah secara real bikin pembukuan, ya antum nggak berubah jadi skill, itu cuma berhenti di knowledge. Ya sama kayak misalnya ada teman antum baru baca buku tentang nyetir mobil. Apakah antum akan mempercayakan mobil antum dibawa sama teman antum itu yang baru baca tentang nyetir mobil? Enggak. Ya kan enggak kan? Ya, deg-degan gitu. Gue tahu kok rem ini kan, ini gas kan, tahu kan? Tapi kan kita deg-degan ya. Kecuali mobil kita udah Tesla ya, udah bisa nyetir sendiri aman. Ya jadi knowledge sama skill itu biasanya alasan pertama kenapa orang direkrut. Ya, tapi begitu kerja, ada yang ternyata kerjanya malas-malesan, nggak doyan belajar, ya. Nah, itu bicara tentang attitude. Nah, teman-teman, ini 3 hal yang harus kita perhatikan kalau kita kemudian mau eksis dalam dunia pasca kampus, ya. Knowledge, oke lah, katakanlah kita mungkin secara track record kurang gitu ya, tapi skill itu fully bisa kita desain. Ya, skill itu bicara tentang seberapa sering kalian mempraktekkan apa yang kalian ketahui. Pak, saya bisa desain, padahal di kampus nggak belajar desain. Ya, antum jadi punya skill desain kan? Kenapa? Karena sering ngedesain. Pak, saya biasa bikin ini. Kenapa? Meskipun di kampus enggak, tapi saya biasain. Termasuk ya kemampuan presentasi. Ya, makanya kalau lagi dapat tugas di kampus ya, tolong presentasi dengan bagus, dengan serius gitu. Seolah-olah kalian sedang pitching di depan para investor. Karena kalian sedang melatih skill kalian. Dan itu akan kepakai ketika kalian lulus nanti. Jadi teman-teman, only those who seek shall find. Ya, jadi teruslah mencari skill apa yang dibutuhkan oleh dunia pasca kampus nanti supaya kalian bisa terus relevan dalam industri. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan teman-teman semua? Biar nggak berat, saya lepas dulu. Ada yang mau didiskusikan? Jadi kalau tadi bicara skill ya, kita tahu bahwa skillnya itu jadi penting buat kalian bisa direkrut. Pertanyaan berikutnya ya, jadi skill apa yang sudah kalian miliki? Untuk bisa eksis di dunia digital. Nah, PS, main PS.
Photoshop kayaknya, Pak. Oh, Photoshop. Ya. Ya, coba ya Photoshop itu nanti juga ya udah pelan-pelan kan ada Canva itu udah nggak perlu amat Photoshop bener ya kan. Pak. Dan salah satu aplikasi AI itu kan kita bisa bikin gambar loh. Antum tinggal ketik aja keywordnya gitu, jadi gambar coba. Mengerikan. Jadi teman-teman, saya pesan ya, setahun ini tolong betul-betul perhatikan skill apa yang jadi krusial ya. Dan kalian kejar betul skill itu. Ya. Kemungkinan besar kampus nggak bisa kasih itu. Kemungkinan kampus nggak bisa kasih skill itu. Jadi kalian harus betul-betul cari. Oke, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Karena waktu juga mengingat Ya. waktu. Boleh kita langsung ke tanya jawab sepertinya. Saya akan memulai, Pak. Jadi kan kalau misalnya tadi kan bicara tentang perubahan dunia terkait teknologi. Terus kalau misalnya kita Halo, dan tes kedengaran nggak, Pak? ya, hilang. Oke, saya coba ulang, Pak. Jadi melihat bahwa yang tadi Bapak sampaikan bahwa perubahan teknologi yang begitu pesat, kita sandingkan dengan misalnya tadi leadership dan self development yang memang ada kaitannya gitu. Nah, bagaimana kita nih, Pak, sebagai generasi muda menyikapinya ini seperti menyikapi ini gitu. Kalau misalnya tadi yang Bapak sampaikan adalah kita merasa menjadi takut, itu apakah terkait mindset atau ketika kita tadi Bapak sampaikan sikap kita tuh baiknya seperti apa? Apakah kita terus belajar gitu? Karena kan tadi Bapak sampaikan bahwa ya dunia kampus tidak akan memberikannya skill hard skill atau soft skill yang begitu banyak gitu kan. Nah, bagaimana nih kita Kak sebagai generasi muda menyikapi ini gitu dengan optimis lah ibaratnya gitu. Kalau sifat self development kan ada salah satunya optimis gitu sih, Pak. Gimana, Pak? Ya. Ini secara jujur sebenarnya tadi beberapa pertanyaan itu hilang ya, tapi kira-kira harusnya nyikapin seperti apa gitu kali Dar ya? Ya, nyikapinya seperti apa gitu, Pak? Ya, baik teman-teman semua. Jadi perubahan itu adalah sebuah kepastian ya dalam hidup kita ya. Siapapun itu pasti akan berubah dan menikmati perubahan. Ya, dan dampak dari perubahan itu selalu ada dua. Orang yang bisa survive sama orang yang menjadi korban terhadap perubahan. Siapa yang jadi korban terhadap perubahan adalah mereka yang paling tidak siap. Itu selalu. Ya, sama aja kayak misalnya ada bencana gitu ya. Orang yang paling siap udah mempersiapkan P3K, udah nyiapin tabungan di beberapa tempat, ada duit cash yang udah dia siapin karena memang dia sadar diri daerah saya ini lokasi bencana. Kapanpun bencana bisa saja datang, sehingga dia kemudian mempersiapkan diri. Ya. Nah, orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik, maka dia adalah orang yang paling mungkin selamat setiap kali, yang paling besar kemungkinan ya, paling besar kemungkinan bisa selamat ketika perubahan bencana itu datang. Nah, teman-teman semua, sehingga yang jadi PR adalah apa yang kemudian harus kita persiapkan, kan gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi sekarang arah perubahan berikutnya datang dari mana? Dari daerah digital. Ya, oleh karena itu kemudian yang harus kita persiapkan tentu saja adalah skill-skill digital gitu. Ya. Apa sih skill digital yang paling relevan sekarang gitu? Buat yang akuntansi, kalau kalian lihat Excel yang udah terintegrasi sama ChatGPT, nanti bikin proyeksi, bikin apa tuh tinggal one click kok. Sudah nggak perlu lagi dipikirin itu. Jadi baca laporan keuangan buat kalian yang terbiasa biasa baca laporan keuangan, nanti disummary-in sama ChatGPT. Apa gitu ya. Itu skill-skill itu kemudian sudah tidak lagi relevan, teman-teman. Bikin analisa proyeksi perusahaan akan tumbuh atau enggak gitu. Dulu jagonya anak-anak keuangan tuh yang kayak gitu. Tapi tidak lagi relevan.
Bahkan ya, ChatGPT sekarang sudah terintegrasi sama Bloomberg yang set datanya itu luar biasa banyak di bidang keuangan. Jadi ini akan ada revolusi baru di bidang finance ini dengan Bloomberg mengadopsi ChatGPT. Masih relevan nggak gitu? Kalian belajar debit kredit doang gitu? Ya enggak. Intinya gini teman-teman, kita tahu perubahan itu datangnya dari mana kira-kira. Sama kayak antum lagi main ombak gitu ya, di pantai gitu kan kita tahu ombak itu datangnya dari depan gitu, sehingga kita mempersiapkan diri aja gitu. Begitu dia datang kita sambut, kita lompat dikit gitu. Atau kalau antum bawa selancar ya antum mulai selancar gitu. Jadi karena kita sudah tahu arahnya datangnya dari mana teman-teman, silahkan kemudian mempersiapkan semuanya ke arah sana. Di bidang finance, bidang antum semua sekarang, apa yang relate dengan digital yang kemudian harus antum persiapkan. Yang di bidang manajemen bisnis, ya, copywriting segala macam nanti akan pakai ChatGPT. Oke, antum udah belajar belum gimana pakai ChatGPT buat copywriting? Udah belajar belum gimana cara pakai ChatGPT buat bikin desain konten dan seterusnya? Ya, itu yang kemudian harus kita persiapin teman-teman. Sehingga nanti ketika antum lulus, ChatGPT apaan Pak? Baru saya denger-denger dong sih Pak, makanya belum pernah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya. Itu sih. Jadi yang pertama perubahan sekarang berubahnya tuh cepat banget teman-teman. Kalau kita ngelihat dulu orang tua kita masih sempat gitu kuliah masih sambil main, sambil have fun gitu ya. Rasa-rasanya itu sudah bukan privilege yang bisa kita nikmati gitu. Ya, karena di masa mereka perubahan itu lambat sekali. Ya. Di masa antum sekarang itu sudah tidak kayak gitu. Bahkan ya mohon doa nih kita juga di Taskes kan lagi melakukan perubahan kurikulum ya. Tapi itu pun nggak tahu deh bisa cukup cepat atau enggak gitu untuk memenuhi kebutuhan kalian dalam dunia industri. Kalau cuma sekedar melatih kemampuan berpikir, ya sih bisa gitu ya. Dari dulu mau soalnya kayak gimana, bahan kuliahnya apapun, kalian pasti berlatih kemampuan berpikir itu. Tapi apakah yang kemudian kalian pikirkan itu relevan dengan dunia industri? Nah ini PR berikutnya teman-teman. Itu yang menjadi tantangan di kemudian hari sih. Yang kemudian kalian harus persiapkan itu. Itu sih Dar, kalau dari saya Dar. Arah perubahannya udah jelas datangnya dari mana, tinggal seberapa serius, seberapa siap kalian mempersiapkan skill untuk menghadapi dunia digital yang sedang datang. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan silakan. Mungkin bisa 1-2 pertanyaan lagi, karena mengingat waktu udah 17.10, mungkin di bagian tengah timur nih udah pada buka ya. Jadi boleh ini 1-2 pertanyaan lagi. Silakan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh di kolom chat ataupun secara langsung. Ini anak Taskia semua berarti dari ya? Ada yang dari luar juga Pak, beberapa. Teman-teman Taskia semua? Ada, ini ada yang bertanya. Enggak Pak, ada yang dari luar juga Pak. Oh. Oke. Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Ustadz, hal-hal dasar apa atau hal-hal dasar yang urgent yang harus dimiliki untuk menghadapi era sekarang seperti era sekarang gimana, Ustadz? Kalau saya resepnya cuma 2 sih sebenarnya. Kalau resep saya ya, teman-teman, yang pertama itu proaktif. Jadi kita tahu perubahan tuh bakalan datang. Jangan nunggu gitu. Jangan sampai berasa baru kita bergerak. Ya, sudah gitu, bergerak aja. Kita tahu bakalan kejadian. Ini kayak misalnya ya, Sunda Mega Trust Indonesia Jakarta ya, Selat Sunda itu bakalan kena gempa besar
itu sudah pasti akan terjadi. Waktunya aja yang kapan gitu. Ya, terus mau nunggu beneran datang, apa kemudian kita bersiap gitu. Makanya saya termasuk yang mendukung pindah ibu kota. Karena gempa itu pasti datang. Para pakar sudah memprediksi gitu. Tinggal waktunya aja kapan. Nah, tapi kan bukan berarti, ya masih lama ini, santai-santai dulu, jangan begitu kan. Jadi teman-teman semua, yang pertama, yang paling mendasar kalau kita mau selamat dari krisis dan perubahan apapun yang terjadi di sekitar kita, yang pertama tuh proaktif. Jangan nunggu. Cari tahu, kejar, belajar, ya. Jangan nunggu sampai akhirnya kemudian dia betul-betul kita rasakan. Karena begitu kita telat ya teman-teman, kita akan belajar dengan cara paling pahit. Ya. Kalau kita nggak mau belajar sejak dini, pada waktunya kita akan belajar dengan cara paling pahit. Akan semakin besar kerugian dan kehilangan yang kita alami, untuk akhirnya kita sadar apa yang selama ini orang-orang ingatkan. Ya, jadi jangan nunggu, proaktif teman-teman semua, itu penting. Ya, kalau antum sekarang udah tahu nih apa ya, dia apa sih, cari tahu. Jadi begitu lulus, kira-kira perusahaan mana yang masih butuh skill saya? Lowongan pekerjaan paling besar tuh sekarang apa sih? Bisnis paling menarik sekarang tuh apa sih? Jangan nunggu ya. Jadi yang pertama tuh punya kemampuan untuk terus proaktif. Dan tentu saja turunan dari proaktif tuh banyak ya, berarti harus open mind. Dia harus punya jejaring yang luas ya. Ya semua turunannya tuh awalnya dari proaktif. Ya, karena hanya orang-orang yang proaktif lah yang mau berpikiran terbuka. Karena dia proaktif, dia nggak punya teman di bidang ini, dia cari teman di bidang itu. Antum tahu sekarang harus bisnis tuh ngarah ke arah digital semua. Saya nggak punya teman digital, Pak. Oke, cari teman yang jago digital. Ngobrol, sharing, apa yang bisa kita create bareng, kolaborasi. Jadi yang pertama proaktif, teman-teman. Cari tahu apa yang betul-betul jadi concern dunia saat ini. Terus saja perdalam. Dan yang kedua, saya selalu pesan ya, tipsnya yang kedua adalah endurance. Anak-anak sekarang itu durasi belajarnya pendek, kemauan belajarnya pendek. Apalagi kemudian mentalnya konon kabarnya tidak sekuat generasi-generasi pendahulu. Baru diomelin dikit, ngambek, resign. Ya. Belajar susah dikit, tanya ChatGPT gitu apa. Ya, pokoknya gitu lah ya. Jadi teman-teman, endurance itu menjadi kata kunci ketika kita mau sukses. Karena tadi sikap proaktif kita untuk bersiap terhadap perubahan pasti akan banyak ketidaknyamanan. Nah, ketidaknyamanan ini harus ditopang sama endurance yang tinggi. Jadi endurance itu bukan cuma pikiran teman-teman ya, tadi belajar yang kuat berarti harus pikirannya kuat. Enggak, bukan cuma dari aspek pikiran, tapi fisik juga. Ya, makanya six pack itu sunnah Rasulullah kan. Ya. Jadi antum harus sehat. Karena cuma orang yang sehat bisa mikirnya benar. Cuma orang yang sehat bisa kerja dalam jumlah jam yang panjang. Cuma orang yang sehat bisa pergi kemana-mana, lintas kota, lintas desa, ya. Kemudian dia masih tetap hadir pagi di kampus untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, jadi antum harus sehat. Punya aktivitas rutin yang bagus, gitu ya. Punya batasi konsumsi makan, ya. Punya jadwal olahraga rutin, ya. Itu penting sih. Makanya kalau antum lihat banyak eksekutif di banyak perusahaan besar itu jarang yang ketemu gemuk-gemuk ya. Ya mereka rata-rata memang mereka well shaped gitu. Bukan cuma sekedar buat penampilan yang kemudian bisa meyakinkan partner bisnis. Ya tapi memang dia menjaga gitu performanya dia agar dia bisa tetap dalam kondisi 100% ketika menghadapi banyak keputusan penting. Jadi mumpung antum masih pada muda ya, belum terlambat, belum kebanyakan gorengan ya. Udah banyak sih, tapi kan tubuh antum masih bisa mencernanya sekarang kan. Ya. Mau jangan kebanyakan cetan, kopi kenangan ya. Jadi sekarang sih masih bisa.
tubuh antum mencernanya. Tapi nanti begitu agak tua dikit sudah mulai bermasalah. Jadi kalau saya kuncinya itu menurut saya dua itu. Yang pertama proaktif, mau belajar terus, jangan menunggu, cari tahu, kejar, telusurin sampai dapat, buka jejaring dan seterusnya. Dan yang kedua untuk menumpang itu kalian harus punya endurance yang tinggi. Mantap. Itu sih dari saya. Oke Pak, terima kasih atas tipsnya. Jadi teman-teman itu tadi tips yang sangat luar biasa ya. Jadi diingat ya. Jadi kita harus proaktif gitu. Oke, the last question. Mungkin ada teman-teman semuanya satu pertanyaan lagi. Ada? Oke, kayaknya memang sudah aroma-aroma takjil gorengan semuanya. Oke, nggak apa-apa. Karena waktunya terbatas, mungkin boleh Pak closing statement atau pesan-pesan buat anak muda nih harus seperti apa selain 2 tips tadi mungkin. Silakan Pak. Pesannya apa ya? Dulu. Ini terakhir deh ya. Iya Pak, karena mengingat kalau misalnya sedikit cerita ya Pak, karena ini kan terkait leadership juga sama self development, anak-anak zaman sekarang itu kayaknya udah jarang Pak, apa ya, bukan jarang ya, keinginan untuk kayak semacam ya buka jejaring atau misalnya tadi berorganisasi itu mulai kurang Pak. Mungkin ya karena apa ya? Ya karena terduit kayaknya ya. Oh. Kalau menurut saya malah banyak ya sekarang. Oh, malah banyak ya Pak ya. Jadi iya, gimana? kalau antum di sekitar tidak melakukan itu, berarti segera pindah circle dah. Gimana Pak? Ya, antum kan termasuk yang ini banyak jejaring kan kemana-mana. Iya Pak. Ya kan? Dan antum melihat di luar sana orang dengan ini nyari kompetisi bisnis, punya teman baru, ya kan? Antum sampai ke Rusia buat itu kan, Dan? Iya Pak. Tapi kalau melihat dari dan teman-teman banyak saat orang ini yang Pak. begitu gitu. Jadi kalau teman-teman kita di sekitar kita justru bukan orang yang sering melakukan itu, teman-teman semua, nah salah circle berarti. Jadi cari circle baru yang kemudian dia tuh bisa jadi teman diskusi kita berkembang. Ya kalau ngelihat perjalanan para startup founder yang sukses ya mereka sampai ikut bootcamp sekian lama di Google. Nah untuk bisa sampai ke Google itu kan panjang itu perjalanan dia ya. Ketemu sama siapa, sampai akhirnya dia ikut kompetisi bisa bootcamp di Google. Ya, jadi teman-teman semua, makanya saya mendorong kalian untuk berteman dengan banyak orang, ketemu sama orang yang lebih luas. Ya. Mainnya harus lebih jauh gitu, jangan main sama anak Asia doang. Apalagi yang di Hafispreneur nih, kasir. Ya. Kalau mainnya sama anak-anak Hafispreneur doang, ya jadinya seblak sama apa sih antum sih minyak wangi sih ya. Halo, suara saya kedengeran? Iya Pak, kedengeran Pak, kedengeran. Oke Pak. Nah, terakhir Pak, motivasi mungkin Pak buat teman-teman semuanya Pak. Apa motivasi sampai saat ini? Teman-teman, motivasi itu ada 2 jenis ya, motivasi internal sama eksternal. Ya, ada makanya kita jadi semangat kalau orang lain semangat. Nah itu namanya eksternal tuh. Berarti motivasi kita dipengaruhi oleh kondisi. Jadi kalau di sekitar kita pada serius belajar, kita jadi semangat belajar. Nah tapi sebaik-baiknya motivasi adalah motivasi yang bisa kita tumbuhkan secara internal. Ada insentif, tidak ada insentif, kita tetap bekerja keras untuk menghasilkan karya. Karena kita itu diukur dari karya yang kita hasilkan, bukan karena gaji yang kita dapatkan. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu mengandalkan motivasi eksternal ya. Ikut seminar, jadi semangat, ketemu guru jadi semangat. Jangan terlalu mengandalkan motivasi eksternal. Antum berbuat karena antum pengen menghasilkan karya gitu. Karena kita pengen ngasilin sesuatu. Kita pengen jadi pionir dalam kebaikan, biar nanti kebaikannya menular dan seterusnya. Jadi jangan
jangan tergantung sama kondisi eksternal. Ya, di inkubator bisnis dulu dimulai nggak punya dana tuh, ya kita mulai aja gitu. Ya, sampai akhirnya kita mulai dapat anggaran karena ya karya-karyanya terbukti. Jadi berbagi listrik juga gitu, awal ya nggak ada duit sampai akhirnya orang kita bikinin proposalnya ada yang mau, akhirnya jadi project. Jadi ikhwas semua jangan mengandalkan motivasi dari luar, bangun motivasi eksternal antum. Kenapa? Karena kita pengen kembali ke Allah itu dengan sekian banyak amal yang bisa kita pertanggungjawabkan kan gitu ya. Karena karya-karya kita dinikmati oleh banyak orang. Ya, jangan terlalu mengandalkan eksternal, apalagi jangka pendek. Mungkin itu, Dar, sebagai penutup, Dar. Baik Pak, terima kasih atas motivasinya dan pemaparannya. Semoga teman-teman di sini mengambil hikmahnya gitu. Nah, sebelum kita tutup, izinkan saya memberikan sedikit cenderamata Pak. Tapi mungkin bagi Bapak udah selesai ini. Oke, kita foto dulu Pak sama cendeраmatanya. Sebentar. Oke. Oke, sebentar Pak. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita foto bersama sebelum kita tutup. Mungkin teman-teman semuanya yang bisa atau berkenan membuka kameranya, silahkan. Oke, ada yang bisa. Nah, ini ada Diva. Oke. Nah, ini udah di Medan ini. Oke. Oke, teman-teman yang lainnya mungkin ada. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Nur. Semoga Pak Nur selalu sehat dan teman-teman semuanya. Motivasi itu nggak ada gunanya kalau kita tuh nggak action. Jadi apa yang tadi udah disampaikan sama Pak Nur, mudah-mudahan kita bisa terapkan kayak gitu. Nah, mungkin itu aja. Dan informasi yang terakhir, teman-teman semuanya, nanti di tanggal 9 kita masih ada ada 2 pertemuan dan mudah-mudahan teman-teman masih bisa mengikuti. Ya, mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Syukron Pak. Sukses ya semua. Coba, Ingat banyak ini ya, Pak. baru awal ya. Selanjutannya berhasil atau enggaknya diskusi kita tuh dari action yang antum lakukan semua. Sukses. Siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.